Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Econs Learner. Kali ini kita akan belajar mengenai keseimbangan permintaan dan penawaran. Kita tahu bahwa di sini kita ingat kembali ya dari aspek permintaan itu adalah sumbu X-nya adalah kuantitas atau X atau Q biasanya disimbolkan. Kemudian sumbu Y-nya adalah price dan price sama kuantitas di sini memiliki hubungan yang terbalik sehingga dia memiliki downward sloping untuk untuk persamaan demand. Dan kalau kita melihat di sini kuantitas demand atau persamaan dari demand ini menjadi key fungsi P ya. Jadi sini kan key fungsi P atau bisa juga sih sebenarnya kita balik ya P fungsi Q begitu. Namun nanti kita akan tahu bagaimana Q fungsi P itu tinggal diganti aja secara persamaan menjadi seperti ini ya. Kalau ini menjadi P fungsi Q kalau ini. Ya, yang ini. Kalau yang ini adalah Q fungsi P. Nah, kemudian kalau aspek supply dia upward sloping ya, upward sloping yang ditandai dengan slope-nya dia adalah positif ya. Kalau ini adalah Q fungsi P-nya untuk supply dan ini adalah P fungsi Q untuk supply juga dan keduanya memiliki tanda yang positif begitu yang menunjukkan dia upward sloping. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghitung keseimbangan permintaan dan penawaran? Contoh kasusnya seperti ini, misal diketahui demand-nya adalah X sama dengan X ini bisa disimbolkan Q juga, sama dengan 16 min 2P, kemudian ini untuk supply-nya adalah P sama dengan 3 plus setengah X. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini persamaan pertama itu adalah dalam bentuk Q sama dengan fungsi P ya atau X sama dengan fungsi P. Sedangkan kalau untuk aspek supply-nya di situ adalah P fungsi X. Jadi kalau kita menemukan kondisi seperti ini harus dirubah menjadi sama-sama ya apakah Q fungsi P atau P fungsi Q. Nah, untuk memudahkan misalnya kita ganti menjadi Q fungsi P di mana ini kan secara umum untuk aspek permintaan dan penawaran seperti itu, di mana harga yang mempengaruhi kuantitas, bukan sebaliknya. Sehingga di persamaan yang kedua yang kita rubah menjadi, kita tulis ulang persamaannya 3, kemudian ini tinggal pindah ruas begitu saja ya. Jadi nah, kalau udah ketemu seperti ini, maka kita bisa mencari keseimbangan, yaitu karena sudah keduanya ketemu X sama X ya. Berarti ini X-nya demand sama dengan X-nya supply, karena kondisi seimbang. Min 2P sama dengan 2P min 6. Nah, ini menjadi 4P, kemudian ini menjadi 22. Maka P-nya sama dengan 5,5. Ketika kita tahu price equilibrium-nya, ini adalah price equilibrium, maka kita bisa mencari key equilibrium, bisa kita masukkan salah satu demand sama supply-nya. Misal kita masukkan ke aspek demand, 16 min 2P, di mana P-nya kita ganti P equilibrium. Karena di sini P-nya kita ganti P equilibrium, maka X-nya akan ketemu X equilibrium. Sehingga di sini 16 min 11 sama dengan 5. Sehingga kita tahu keseimbangan dari pasar ini adalah X equilibrium dan price equilibriumnya adalah 5 dan 5,5. Nah, ini bisa Anda melakukan dengan seperti ini atau Anda menggunakan substitusi aja ya. Misal tadi diketahui soal pertamanya itu adalah D sama dengan X. Nah, dari sini kita bisa masukkan aja karena dia equilibrium, maka misal kita masukkan di demand 16 min 2P-nya
Kemudian P-nya kita ganti dengan P-nya supply, yaitu 3 plus setengah X. Maka ini akan menjadi 16 min 6 min X gitu ya. X pindah X bahkan 2X sama dengan 10. Maka X-nya adalah 5. Nah, kalau udah tahu X ini adalah X equilibriumnya 5, tinggal dimasukkan aja. Berarti kita masuk misalnya ke supply gitu ya, atau pakai demand juga boleh, hasilnya akan sama. Setengah kali X-nya kita pakai X equilibrium, sehingga ini akan menjadi P equilibrium. 3 plus setengah kali 5, hasilnya adalah 5,5. Nah, ini hasilnya akan sama antara kiri sama antara kanan dan kiri. Nah, bagaimana kalau fungsi permintaan dan penawarannya lebih dari satu variabel? Artinya misalnya kita pengen tahu kan kita ada barang substitusi, ada barang komplementer gitu ya. Misalnya di sini diketahui ada barang satu seperti ini dan barang dua seperti ini. Nah, bagaimana kita mencari market equilibriumnya? Kita tulis ulang saja persamaannya. Baik, ini adalah persamaannya dari barang satu dan juga barang dua. Nah, sekarang kita cari equilibriumnya ya. Nah, ini karena semuanya sudah dalam bentuk X fungsi price, jadi kita tinggal memasukkan saja ya. Yang untuk barang pertama dulu, untuk barang pertama berarti demand barang pertama sama dengan supply barang pertama. Ini kita udah dapat ini, anggap ini adalah persamaan pertama. Terus X demand 2 sama dengan X supply 2. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kalau sudah dari persamaan 1, 2 kita eliminasi saja. Bisa pakai substitusi juga. Setelah P2 tahu, maka kita bisa mencari nilai P1 kan. Misalnya kita cari ini dulu ya, pakai persamaan yang ini bisa. Nah, sudah tahu P1, P2, tinggal kita masukkan aja berapa nilai X1 sama X2. Misalnya kita ambil yang ini ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa nilai dari X1 P1 itu adalah 25,10. Kemudian X2 P2-nya adalah 45 dan 5. Begitu kira-kira. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghadapi sebuah demand ataupun supply yang fungsinya adalah non-linear. Nah, kita tulis ulang, jadi demand adalah P sama dengan min Q kuadrat plus 10, sementara supply-nya adalah P sama dengan Q kuadrat plus 2. Karena ini sama-sama P fungsi Q, maka tinggal kita langsung aja price demand sama dengan price supply-nya. Tinggal kita masukkan ke price-nya. Misalnya kita pilih salah satu, ini yang di persamaan demand, karena kita memasukkan Q equilibrium-nya, maka ini akan menjadi P equilibrium.
Equilibriumnya adalah 2 dan 6. Begitu. Nah, sekarang kita kaitkan ya di sini. Tadi kita udah mencari nih keseimbangan untuk kasus yang linear contohnya. Nah, kita ada yang dikenal dengan surplus konsumen dan juga surplus produsen. Jadi di sini tadi kita ketemu, kita gambar ulang ya. Dari persamaan ini ketemunya adalah 5 dan 5,5. Jadi untuk kuantitasnya adalah, kuantitas keseimbangannya adalah 5, harga keseimbangannya adalah 5,5. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pada saat harga keseimbangan 5,5 itu sebenarnya ada eh, demand atau dari pihak konsumen itu yang sebenarnya mau dan mampu untuk membeli dengan harga di atas 5,5 sampai 8 ini. Nah, bagi mereka konsumen yang sebenarnya mau dan mampu membeli di range harga 5,5 ke atas ini, ya di atas 5,5 sampai 8, itu mereka mengalami yang namanya surplus konsumen. Jadi mereka diuntungkan begitu. Nah, pada saat harga yang sama, ketika keseimbangan terjadi di harga 5,5, itu ada juga pihak produsen yang sebenarnya mau dan mampu menjual dengan harga 3 sampai kurang 5,5 begitu. Jadi daerah sini. Maka ini akan menjadi surplus produsen. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini sebenarnya ya tinggal kita cari aja luas dari apa namanya? Luas dari ini ya, dari area ini yaitu segitiga itu tinggal kita cari aja, berarti surplus konsumen itu adalah setengah dari alasnya adalah 5, kemudian selisihnya ini menjadi tingginya yaitu 3 begitu ya. Maka ini adalah area surplus konsumen yaitu sebanyak 15 dibagi 2 yaitu 7,5. Nah, ini terjadi surplus konsumen sebanyak 7,5 unit begitu ya. Kemudian sedangkan surplus produsennya itu tidak lain adalah sama 5 alas, kemudian tingginya adalah ini kan 5,5 dikurangi 3 yaitu 2. Maka di sini menjadi 10/2 yaitu sebanyak 5. Nah, pada saat harga keseimbangan 5,5 dengan fungsi demand 16 X sama dengan 16 min 2P dan supply seperti itu, maka kalau dibandingkan surplus konsumennya itu relatif lebih tinggi dibandingkan surplus produsennya. Begitu.